Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayana Madani dari kelas 10 MIPA 2, absen 25. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Aceh Darussalam mengenai kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, beserta agamanya. Kerajaan Aceh Darussalam salah satu kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara dengan pusat pemerintahannya di Pulau Sumatera bagian utara, tepatnya di Provinsi Aceh. Berdasarkan sumber sejarah Kesultanan Aceh, kerajaan Islam ini berdiri pada tahun 1496 hingga 1903 Masehi. Kehidupan politik kerajaan Aceh diawali dengan berdirinya Kesultanan Islam ini pada tahun 1496 oleh tokoh bernama Sultan Ali Mughayat Shah. Pada awalnya, letak kerajaan Aceh berdiri di wilayah Kerajaan Lamuri. Kemudian, pada perkembangan selanjutnya dapat menaklukkan wilayah di sekitar seperti Nakur, Dayak, Lidi, dan Pedir. Masa kejayaan kerajaan Aceh berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, tepatnya pada tahun 1607 hingga 1636. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Aceh berhasil menaklukkan wilayah penghasil timah di Pahang. Pada masa ini juga, armada kapal Aceh begitu banyak, dibuktikan dari serangan yang dilakukan terhadap Portugis dengan 500 kapal dan 60.000 pasukan militer laut. Kehidupan politik dan pemerintahan kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan. Sultan atau raja awalnya mulanya berkedudukan di Gampong Pande, namun kemudian dipindahkan ke dalam Darut Dunia atau di sekitar pendopo Gubernur Aceh sekarang. Ibu kota Kesultanan Aceh berada di Bandar Aceh Darussalam. Namun, pada tahun 1873, ibu kota dipindahkan ke Kumala di pedalaman Pindi. Dari awal berdirinya hingga runtuhnya, terdapat kurang lebih 35 sultan di Kesultanan Aceh Darussalam. Berikut ini silsilah Sultan Aceh berdasarkan sumber Burtanus Salatin, karangan Nuruddin Ararini. Meliputi yang pertama ada Sultan Ali Mughayat Shah. Beliau merupakan pendiri kerajaan Aceh sekaligus sultan pertama. Ia memerintah dari tahun 1514 hingga 1528 Masehi. Pada masa kekuasaannya, Kesultanan Aceh berusaha untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Selain itu, pada masa kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Shah, kerajaan Aceh melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Yang kedua ada Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin merupakan putra Sultan Ali Mughayat. Ia menjadi sultan di kerajaan Aceh pada tahun 1528. Setelah ayahnya wafat, pada masa pemerintahannya, Kesultanan Aceh mengalami kemerosotan sebab sultan tidak memperdulikan kerajaan. Pada pemerintahannya kemudian berakhir pada tahun 1537 Masehi dan digantikan oleh saudaranya. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan ketiga ini merupakan saudara Sultan Salahuddin. Ia memerintah Kesultanan Aceh dari tahun 1537 hingga 1568 Masehi. Pada masa pemerintahan Alauddin Riayat, Kesultanan Aceh mengalami banyak perubahan, terutama terhadap perbaikan bentuk pemerintahan Aceh dan perluasan wilayah. Kesultanan Aceh pada masa ini dapat menaklukkan kerajaan Aru. Selain itu, ia juga melakukan serangan terhadap kerajaan Malaka, namun gagal. Pada masa Sultan ketiga ini, kerajaan Aceh mengalami pengolakan, yaitu terdapat pemberontakan dan perebutan kekuasaan sehingga pada masa pemerintahannya pun berakhir. Yang keempat ada Sultan Iskandar Muda. Sultan keempat Kesultanan Aceh bernama Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, Aceh mengalami masa kejayaan. Kesultanan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar di bidang perdagangan. Bahkan
menjadi penghubung antara pedagang-pedagang asing, sebab letak kerajaan Aceh sangat strategis sebagai bandar transito. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, ia juga melanjutkan serang terhadap Portugis dan Johor. Hal ini bertujuan untuk menguasai penuh jalur perdagangan di Indonesia di wilayah Selat Malaka. Selain itu, muncul juga ahli-ahli tasawuf seperti Syekh Ibrahim As-Samshi dan Syekh Syamsuddin bin Abdullah As-Samatrani. Selain keempat sultan di atas, masih ada beberapa Sultanan Aceh Darussalam. Meliputi yang pertama ada Sultan Iskandar Thani, Sultan Sri Alam, kemudian ada Sultan Zain Abidin, yang keempat ada Sultan Ala Al-Din Mansur Shah, yang terakhir adalah Sultan Buyong. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh bertumpu di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat, sebab letaknya strategis di Selat Malaka. Selain itu, semakin meluasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan-hubungan dengan pihak asing juga semakin menjadi faktor pengembangan ekonomi yang semakin maju. Di bawah ini, beberapa komoditas perdagangan Kerajaan Aceh meliputi yang pertama ada lada, yang kedua ada emas, yang ketiga ada minyak tanah, yang keempat ada kapur, yang kelima ada sutra, yang keenam ada kapas, yang ketujuh ada kapur barus, yang kedelapan ada menyan, yang kesembilan ada belerang. Selain itu, perekonomian di ibu kota kerajaan juga tumbuh pesat, dibuktikan dengan sudah adanya pengelolaan bahan mentah menjadi barang jadi. Di bidang pertanian, daerah Sedang Pidi adalah lumbung bagi komoditas padi. Namun, komoditas utama atau bisa dikatakan unggulan di Kesultanan Aceh yang diekspor keluar adalah lada. Dengan kemakmuran dan kemajuan di bidang perekonomian, Kesultanan Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan Islam besar yang diperkuat oleh armada bersenjata yang besar dan kuat, terutama armada lautnya. Selain di bidang perekonomian, pengaruh letak yang strategis membuat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang-orang luar seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat mahkota alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan Perdana Menteri. Sisa-sisa arsitektur bangunan peninggalan Kesultanan Aceh keberadaannya tidak terlalu banyak, disebabkan karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh. Beberapa bangunan yang masih tersisa contohnya seperti Istana Dalam Darut Donya dan yang sekarang menjadi pendopo Gubernur Aceh. Selain istana, beberapa peninggalan yang dapat kita lihat sampai sekarang seperti Masjid Tua Indrapuri, Benteng Indra Patra, Gunungan, Pintokop, dan kompleks pemakaman keluarga Kesultanan Aceh. Mayoritas masyarakat di Kesultanan Aceh beragama Islam. Perkembangan agama Islam di kerajaan disebabkan karena terjadi hubungan interaksi dengan perdagangan Arab dan India. Peran Kesultanan Aceh dapat menyebarkan agama Islam dapat dibuktikan dari karya-karya ulama Aceh yang dipakai di Asia Tenggara. Contohnya, seperti karangan risalah Masailal Muhtadin li Ikhwalil Muhtadi yang diterbitkan oleh Syekh Daud Rumi, kemudian Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang setidaknya telah menulis sebanyak 27 kitab dalam bahasa Arab dan Melayu. Karyanya yang paling populer yaitu Sirat Al-Mustaqim. Demikian pembahasan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan agama Kerajaan Aceh secara singkat. Semoga ulasan kali ini bermanfaat dan berguna bagi pendengar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.